Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanda Jubrang yang selalu mengajak sinau bareng. Dan untuk kali ini masih menanggapi untuk kawan-kawan semua yang bertanya, ya, ada yang bertanya tentang burung perkutut tumbak cucuan. Nah, kalau tumbak cucuan itu boleh dipotong atau tidak? Dan kalau dipotong apakah nanti bisa tumbuh lagi atau tidak? Nah, itu ya untuk kawan-kawan. Jadi untuk menanggapi tentang burung perkutut yang paruh panjang atau tumbak cucuan, apakah boleh dipotong atau tidak? Kalau dipotong, apakah eh, bisa tumbuh lagi atau tidak? Nah, jadi untuk katurangan ya, katurangan itu ya seperti yang sudah-sudah setiap video saya sebutkan, yang namanya katurangan itu kan bentuk penyampaian dari kepribadian atau ciri-cirinya atau aslinya burung itu, dan semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semuanya juga diciptakan beda-beda dan sudah punya karakter masing-masing. Dan ini namanya tumbak cucuan atau burung perkutut yang sudah kelainan gen atau sudah dari sananya seperti itu, atau bisa juga yang namanya kekurangan kalsium, jadi itu paruhnya itu panjang. Itu apakah boleh dipotong? Jawabannya boleh. Apakah nanti bisa tumbuh lagi? Jawabannya bisa. Kalau nggak dipotong apakah bisa makan? Bisa. Nah, kok bisa begitu? Nah, ini penjelasannya seperti ini. Jadi untuk burung perkutut yang berkaturangan tumbak cucuan atau paruh panjang, itu memang dari sananya seperti itu. Dan sudah terbiasa. Apakah bisa makan atau tidak, itu pasti bisa makan. Dan tumbak cucuan itu kan ada yang panjang melengkung, ada yang seperti atas ke bawah, atas melengkung ke bawah, yang bawah melengkung ke atas, itu yang namanya gading tarung. Nah, itu kan ada lagi. Itu apakah bisa makan? Itu bisa. Nah, karena apa ya, memang dari mulainya itu memang sudah terbiasa seperti itu. Cuman untuk makannya itu hanya terbatas. Makanya itu namanya tombak cucuan. Sebetulnya itu dari artinya itu tidak baik. Karena apa? Karena ya tombak cucuan atau sering adu-adu, atau mulutnya itu, kalau orang ya mulutnya itu tidak baik, ngomongnya itu kurang baik, dan seneng adu-adu, adu domba kayak apa segala macam gitu. Nah, itu yang namanya kalau diambil dari nama katurangganya. Tapi ini yang dibahas atau yang dipertanyakan itu paruh panjang itu bisa dipotong atau tidak, bisa makan atau tidak. Nah, itu tetap jawabannya seperti yang tadi. Karena apa kalau dipotong kok bisa tumbuh lagi? Ya, karena memang itu kelainan gen atau kelainan dari sananya. Memang itu karakternya seperti itu. Walaupun dipotong, nanti ya tumbuh lagi. Dan seperti itu lagi. Makanya dibilangnya itu katurangga tumbak cucuan bisa berubah atau tidak. Ya tidak bisa berubah. Karena apa ya, memang udah kelainan. Memang itu dari ciri-cirinya, ciri fisiknya, atau ya bilang ciri matinya. Nah, kan begitu. Nah, seperti itu kan kawan ya. Jadi yang namanya perkutut tumbak cucuan atau yang berparuh panjang itu apakah boleh dipotong
rawat ya boleh. Apakah boleh dipotong? Boleh. Dan biasanya itu eh, kenapa kok pengen dipotong? Karena tidak mungkin tidak tega yang lihatnya. Tidak tega karena paruhnya panjang melengkung dan apakah bisa makan atau tidak. Nah di situ tuh biasanya tidak tega kalau tidak bisa makan. Padahal itu memang sudah dari sananya ya tetap masih bisa makan walaupun makannya sedikit. Nah itulah yang dinamakan tumbak cucuan. Tumbak cucuan itu eh, filosofinya ya biasanya makannya sedikit. Kalau bisa ngikutin dari filosofi itu nanti ya hasilnya bagus. Karena apa? Itu buat tirakat. Kalau aslinya itu untuk filosofinya itu tirakat, bisa berpuasa, mengurangi makanan-makanan yang tidak perlu. Kita makan yang seperlunya. Nah, itulah itu yang dinamakan arti dari tumbak cucuan itu banyak. Selain dari suara atau mulut yang berkata jelek ya, ada lagi yang sisi baiknya dari makannya sedikit. Itu untuk apa? Untuk kita memilih makanan yang halal paling paling tidak seperti itu. Nah kurang lebihnya seperti itu kan kawan. Jadi banyak arti dari perkutut katuragan tumbak cucuan itu artinya sebetulnya banyak. Memang kalau orang bilang burung perkutut tumbak cucuan itu tidak baik dipelihara. Yang tidak baik dipelihara itu yang mana? Biasanya ngambil arti dari namanya. Orang bilangnya katurangan yang tidak baik dipelihara itu hanya dilihat dari arti dari namanya atau arti dari katurangannya, bukan filosofinya atau bukan dari energinya, dari energi alamnya. Kalau selaras, kalau cocok dengan energi yang merawatnya, buat apa salahnya kita rawat? Dan itu filosofinya bagus kok. Ya, kawan-kawan ya. Jadi itu filosofinya bagus. Jadi untuk melatih diri kita sendiri untuk istilahnya bisa memilih makanan yang baik dan bisa dibilangnya ya gampangnya kalau untuk kita itu bisa melatih berpuasa Senin Kemis. Nah kan seperti itu kalau mau mempelajari tentang katurangan tumbak cucuan itu. Karena itu ada sisi baiknya, ada sisi kurang baiknya. Kalau yang di sisi kurang baik itu dari namanya, arti namanya. Tapi kalau untuk di sisi baiknya dari filosofinya. Kalau kita merawat burung perkutut itu, burung tombak cucuan, kalau kita bisa melatih atau apa ya, menyelaraskan dengan energi yang aslinya dari alamnya, itu nanti bertolak belakang dengan nama arti itu nanti dengan sendirinya tanpa kita sadari nanti mendapat tuahnya. Dan sebetulnya mendapat tuahnya itu tidak langsung jebrut banyak, tapi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi secara tidak kita sadari itu ya sudah mendapatkan, tapi kita tidak menyadarinya. Kan begitu kurang lebihnya kan kawan. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk menanggapi dari kawan-kawan yang bertanya tentang burung perkutut katurangan tumbak cucuan itu apakah boleh dipelihara ataukah boleh dipotong paruhnya ataukah istilahnya kalau dipotong apakah
tumbuh lagi atau tidak? Ya jawabannya ya semuanya bisa. Baik kawan-kawan, mungkin saya akhiri. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau bersaran kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membantu untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan. Dan kalau ada yang punya pengalaman lain, boleh tulis di kolom komentar. Baik kawan-kawan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.